Antakapura memiliki arti istana kematian atau istana tempat menguburkan jenazah. Terletak di puncak sebuah bukit yang bernama Gunung Kelir dan termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Antakapura sendiri didirikan dan diberi nama oleh Amangkurat I Raja Mataram Islam keempat putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bersinggah sana di Keraton Pleret. Situs ini memiliki sejarah menarik, di mana situs ini erat hubungannya dengan tokoh yang dimakamkan yaitu Ratu Mas Malang yang merupakan istri dari Amangkurat I yang diangkat menjadi permaisuri dengan sebutan Ratu Wetan. Sebelum menjadi istri Amangkurat I, Ratu Mas Malang adalah istri Ki Panjang Mas yaitu seorang dalang tersohor Mataram yang juga dimakamkan di Antakapura ini. Ki Panjang Mas adalah seorang dalang unggulan Raja Amangkurat I waktu itu dan salah seorang dalang tersohor. Ki Panjang Mas sebelum menjadi dalang terkenal, beliau diundang untuk pentas di Keraton Laut Selatan, dikarenakan beliau memiliki bakat dalam seni perwayangan. Bermula dari sini Ki Panjang Mas mulai sering melakukan pentas seni perwayangan yang sangat tersohor di era Mataram Islam. Dan saat itulah beliau kenal serta menikahi seorang sinden dalam seni perwayangan yang sangat cantik yang bernama Ratu Mas Malang, seorang anak dari dalang wayang gedok yang bernama Ki Wayah. Ini adalah tembok keliling makam, ada gambar relief wayang memutari seluruh tembok keliling makam ini, namun gambarnya sudah agak memudar karena sudah berusia 500 tahun. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ki Dalang Panjang Mas dan Ratu Mas Malang beserta dengan semua ahlal kubur yang ada di tempat ini, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini adalah makam Ratu Malang yang berada di tengah, diapit di antara emban dan para pembantu permaisuri dari Keraton Mataram Pleret semasa itu. Dan ini adalah para penabuh gamelan pengikut dari Ki Dalang Soponyono Panjang Mas. Dan di ujung utara terdepan adalah makam Ki Dalang Soponyono Panjang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke sahabat semua, dimanapun kalian berada, kami doakan selalu sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu rezeki berlimpah. Sahabat semua, kita sekarang berada di Desa Pleret, daerah istimewa Yogyakarta, di Kabupaten Bantul, tepatnya di makam Ratu Malang dan makam Ki Dalang Mas. Dan kalau kita lihat ini begitu unik, seperti pertunjukan wayang. Dalang berada di depan bersama dengan wayangnya, kemudian di belakangnya itu ada pesinden, para pemain musik penabuh gamelan, dan pengikut dari Ki Dalang pasti ada di belakang. Seperti di pemakaman ini tersusun seperti pertunjukan wayang. Dalang berada di depan, kemudian yang lainnya berada di belakang. Kita sekarang sudah bersama dengan Mas Jito, juru pelihara makam di tempat ini. Oke Mas Jito, ya. Di sini makam siapa aja?
Ini yang utama adalah makam Ki Dalang Panjang Mas. Dalang Panjang Mas. Yang kedua Ratu Malang beserta pengikutnya atau pemusik. Oh, pemusik gamelan itu ya? Nggih. Oh. Ki Dalang Mas berarti itu sejatinya siapa? Itu dalang pertama Mataram yang merubah wayang beber menjadi wayang satu-satu. Beliau adalah murid kesayangan Sunan Kalijogo. Oh, murid kesayangan dari Sunan Kalijogo. Iya. Dan konon menurut cerita Ki Dalang Mas adalah suami dari Ratu Malang. Ya. Yang waktu itu Raja Amangkurat I itu tresno atau cinta kepada Ratu Malang. Kemudian cerita selanjutnya gimana itu? Itu kalau dulu kan bapaknya suruh bermain wayang di keraton. Okay. Tahu kalau sindernya cantik, Yeah. terus mau diminta, tapi beliau tidak memperbolehkan. Okay. Terus disuruh bermain wayang lagi, tapi sebelum bermain wayang semua kru dan Mbah Panjang Mas itu dikasih jamuan makan minum, tapi minumannya dikasih racun. Oh, dikasih racun. Sehingga semua ini meninggal diracun sama Amangkurat I. Oh, diracun sama Angkurat I. Konon menurut ceritanya seperti itu. Iya. Kemudian kalau saya dengar lagi itu ceritanya beliau Ratu Malang tersebut begitu cintanya dengan Ki Dalang Mas, sehingga beliau itu stres gitu ya. Ya, tidak mau nikah sama Amangkurat. Oh, sama Amangkurat. Terus dia bunuh diri. Oh, bunuh diri. Ya. Jadi diambil kesimpulan kalau nusewu Ratu Malang tersebut sedo atau meninggal itu bunuh diri. Iya. Karena ditinggal oleh suaminya Ki Panjang Mas karena diracun oleh Amangkurat I. Ya. Ceritanya seperti itu ya. Iya. Mas Dito, Ya. selain makam ini ada tempat apa lagi? Kalau di paling bukit sana ada Sendang. Oh, Sendang. Sendang dulu mau buat makam Ratu Malang, Iya. tapi jenazah sampai di lokasi, akhirnya keluar sampai sekarang tidak pernah kering. Oh, gitu. Iya. Oh, kita boleh ke sana? Boleh. Oke. Ya, kita langsung sana aja. Boleh. Oke sahabat, kita langsung ke Sendang yang menurut cerita Mas Dito dan konon menurut Babat Tanah Jawa pernah mau dipakai untuk pemakaman Ratu Malang namun tidak jadi. Oke sahabat, kita langsung saja menuju ke Sendang tersebut. Kita berjalan ke arah timur menyusuri jalan setapak di samping tembok keliling makam Ki Panjang Mas dan Nyai Mas Ratu Malang menuju ke Sendang yang tadinya akan dipergunakan untuk pemakaman Ratu Mas Malang namun tidak jadi karena air terus keluar dari lubang yang sudah digali tersebut. Lubang galian tersebut bernama Sendang Moyo dan ada kisah di Sendang Moyo ini. Inilah Sendang Moyo yang tadinya akan dipergunakan untuk tempat pemakaman Ratu Mas Malang namun tidak jadi karena air terus keluar dari dalam tanah. Kita sudah berada di Sendang yang dahulu kala itu merupakan suatu lubang yang akan untuk pemakaman Ratu Malang namun tidak jadi. Kok bisa seperti itu, gimana Mas Dito? Nah dulu kan Ratu Malang masih makam di sini, terus sampai sini akhirnya keluar. Ya, terus Amangkurat menunggu selama 7 hari 7 malam. Amangkurat menunggu selama 7 hari 7 malam. Sare tidur di sini bersama jenazah Ratu Malang. Saking cintanya Amangkurat terhadap Ratu Malang tersebut. Dan saat malam terakhir, Amangkurat bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan Ki Panjang Mas, terus minta dimakamkan dekat suaminya, terus dibelah di sana. Tapi disekat karena Ratu Malang sudah dianggap sebagai permaisuri raja. Oh gitu. Jadi terus tetap Amangkurat itu mengalah bahwa jenazah Ratu Malang akhirnya disandingkan dengan suaminya Ki Panjang Mas. Tapi disekat. Disekat, dalam arti disekat? Satu kotak sendiri, satu kompleks sendiri. Oh, satu kompleks sendiri gitu ya. Oh, nggih. Karena sudah diangkat sebagai permaisuri raja. Oh, nggih. Iya. Itu batu kotak wayang. Oh, itu batu kotak wayangnya di sini? Iya. Oh, udah di sana? Dulu di sana tapi saya pindah di sini. Oh, dipindah di sini. Oh, nggih. Oke, sahabat semua. Kita melihat di kotak batu yang
Konon katanya itu adalah tempat untuk menyimpan wayang. Mari sahabat kita ke depan. Ini Batu kotak wayang. oh, ditemukan itu. Oke, sahabat semua, kita baru saja berziarah di makam Ki Dalang Mas dan makam Ratu Malang yang ada di Pleret, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.